Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyakum. Melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan selanjutnya yaitu zikir dan sholat setelah salam dari sholat fardu, halaman 75. Yang pertama yaitu astaghfirullah dan dibaca 3 kali, bukan astaghfirullahaladzim ya, tapi hanya sekedar astaghfirullah saja ya. Dan riwayat-riwayat pun yang ada hanya sekedar astaghfirullah saja ya, tanpa ada tambahan al-azim. Dan ini dibaca 3 kali. Nah, ketika membaca ini imam masih menghadap kiblat ya. Kalau jadi imam maka imamnya masih menghadap kiblat. Nah, barulah nanti menghadap makmum jamaah itu ketika Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu barulah ya sang imam menghadap makmum itu. Nah, dalam lafaz ini hanya pendek sekali, karena yang kita dapati ya seperti Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu ada yang lebih panjang, ternyata tidak sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam, terus wa ilaika ya'udus salam tabarakta, dan seterusnya, pokoknya panjang ya, panjang. Kemudian yang kedua, bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan ini dibaca sekali saja ya. Sekali saja. Nah, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 844 dan Al-Imam Muslim nomor 593. Nah, di sini pada lafaz yang ini tidak ada yuhyi wa yumit ya, tidak ada yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian yang ketiga, lafadznya hampir sama ketika di awal-awal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang membedakan barulah di sini ya. Kalau yang tadi ya Allahumma la mani'a dan seterusnya, kalau yang ketiga ini la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu walahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 594. Kemudian yang keempat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, dalam membaca yang seperti ini ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara yang pertama dipotong, masing-masing dipotong. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Yang kedua digabung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar berapa kali? 33 kali
nanti jadinya 99. Nah kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Para jamaah sekalian, ya, ada poin penting masalah doa dan zikir. Ada masalah penting, poin penting dalam masalah zikir dan doa. Apa itu? Bahwasanya, ya, zikir di sini ada 4 macam. Ada 4 macam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ketentuan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, permasalahan doa atau zikir lebih tepatnya, ya, 4 macam ini saja tidak lebih dari 100 kali. 100 kali. Kalau antum perhatikan, misalkan ketika mungkin antum punya buku kecil Hisnul Muslim, doa-doa dan zikir yang dikarang oleh Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, ya, itu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lebih dari 100. Semuanya itu hampir tidak ada yang lebih dari 100. Ya, istighfar saja 3 kali. Kalau mau di luar daripada sholat berapa? Antara 70 sampai 100. Nah di sini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, 4 macam, ya, zikir ini tidak lebih dari 100. Maknanya apa para jamaah? Jikalau antum mendapati zikir-zikir yang lebih dari 1000 kali, ya, itu patut dipertanyakan sanadnya, dalilnya. Termasuk di dalamnya juga seperti membaca Al-Fatihah atau membaca surat Yasin sampai 7 kali. Nah itu perlu ditanyakan dalilnya, karena Nabi SAW mengajarkan, ya, berbagai macam zikir. Bahkan dalam satu waktu 4 zikir saja berbeda, itu enggak lebih dari 100. Makanya bilangan dari lebih dari 100 itu dari mana? Iya. Apalagi yang mensyariatkan zikir itu ternyata dia juga nggak pernah zikir itu. Baca yang latif, ya latif itu 1500 kali. Baca ya rozak itu 250 kali. Nyatanya dia sendiri nggak pernah mengamalkan apa yang dia syariatkan. Itu. Makanya setelah kita mengenal manhaj salaf, kita selalu bertanya tentang dalilnya, dan itu yang selalu disyaratkan oleh para ulama. Itu. Sehingga nanti kita dikatakan sebagai muttabi', bukan muqallid, yaitu yang mengikuti, bukan yang bertaklid. Karena 2 istilah ini berbeda. Yang namanya ittiba itu kita mengetahui dalilnya, dasarnya. Adapun taklid kita tidak mengetahui dasarnya. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 597 dari Abu Hurairah, dan dalam hadis disebutkan barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut setiap selesai sholat, maka diampuni kesalahannya sekalipun seperti buih lautan. Nah ini keutamaan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian yang kelima, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dirangkai dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah ini masing-masing dibaca 3 kali. Boleh tidak membaca sekali saja? Boleh. Ya, mau 3 kali monggo, sekali juga monggo, boleh saja. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1523, An-Nasai nomor 1336 dari sahabat Uqbah bin Amir, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ketiga surat ini dinamakan Al-Mu'awwidzat, ya, sebagaimana yang dibakukan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari syarah bab Fadl Al-Mu'awwidzat.
Nah, Al-Hafidh di sini maksudnya siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian yang keenam yaitu membaca ayat kursi. Di dalam riwayat yang lain ya disebutkan membaca ayat kursi dulu barulah membaca muawwidzat. Terserah, boleh dua-duanya boleh ya, artinya mau mendahulukan daripada ayat kursi atau mengakhirkan, semuanya boleh-boleh saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah nomor 100 dan Ibnu Sunni nomor 121 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan Silsilah As-Sahihah nomor 972. Dan dalam hadis ini disebutkan keutamaan zikir ini, barang siapa membacanya setiap selesai salat tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain mati. Nah, ini juga ya, sebagian kaum muslimin ada salah memahami apa yang didapatkan oleh sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal, dan ternyata barang-barang yang ada di Baitul Mal itu ada yang mencuri. Ya, nah ketiga kalinya kedapatan yang mencuri itu adalah syaitan. Akhirnya apa? Abu Bakar berinisiatif untuk melaporkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaitan tersebut takut. Akhirnya apa? Syaitan mengajarkan sebenarnya, menyampaikan kepada Abu Bakar supaya sebelum tidur itu membaca ayat kursi ini, supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh dia, si syaitan ini dan teman-temannya. Makanya ketika sampai kepada Nabi SAW cerita seperti ini, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita, apa kata Nabi? Huwa sadukun wa huwa kadzub. Dia benar padahal sebenarnya dia seorang pendusta. Makanya kadang kita mendengar perkataan, ambillah perkataannya, jangan melihat apa? Lihatlah perkataannya, jangan melihat siapa yang berkata. Nah, kaidah ini memang ada benarnya tidak 100%. Ya, karena pada zaman dahulu juga demikian. Para ulama rahimahumullah taala sebenarnya bukan dalam rangka mengambil ilmu, bukan, tapi mengambil riwayat. Ya, sampai sekarang pun di antara para ulama membolehkan mengambil hadis itu, periwayatan hadis itu dari ahli bid'ah. Ya, selama ahli bid'ah tersebut tidak menghalalkan dusta. Dan di antara ahli bid'ah yang diterima di antara Khawarij. Kenapa demikian? Karena Khawarij itu mengharamkan dusta. Dan bahkan mereka memfatwakan bahwasanya barang siapa yang berdusta maka dia kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Itulah keadilan daripada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Tetapi kadang hal ini juga tidak tidak dipahami dengan baik, sehingga seluruh perkataan ahli bid'ah itu diterima. Sehingga ahlu sunnah pun, salafiyun juga salah dalam mengambil ilmu. Terlebih lagi seperti itu. Ya. Makanya tadi saya jelaskan bukan dalam rangka mengambil ilmu. Ya, tidak boleh, karena ahlu sunnah wal jamaah sudah sangat mencukupi dari seluruh segi. Nah, kemudian yang ketujuh,
Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali sesudah salat maghrib dan 10 kali setelah salat subuh. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi nomor 3474 dan 3534. Kemudian yang ke-8, ya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, dan dibaca setelah salam dari salat subuh. Ya. Nah, hadis ini, doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ahli hadis yang lain. Bisa dilihat dalam kitab Sahih Ibnu Majah atau Majma'uz Zawaid. Ya. Makanya doa-doa yang datang dari Nabi SAW, zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW, itu juga berupa doa. Ya, zikir plus doa. Ya. Makanya dalam satu waktu kadang doa itu sama dengan zikir maknanya. Ya. Kadang doa saja juga belum tentu termasuk zikir. Begitu. Bisa dipahami ya. Zikir di dalamnya ada doa. Ya. Tetapi kalau dimaknai secara umum, zikir itu kan ingat Allah. Ingat Allah, zikrullah, maka mengingat Allah. Di antara ibadah yang tidak membutuhkan apakah seorang itu dalam keadaan suci atau tidak, itu ya zikir ini. Ya, antum dimanapun bisa berzikir, kecuali di mana? Di WC. Bahkan pun ketika antum mau masuk kamar mandi, berzikir dulu, berdoa. Ya. Dan ini dibaca di luar daripada kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 21.621. Masya Allah. Kenapa riwayat Imam Ahmad sebegitu banyak? Ini doa ini saja, kalau antum melihat dalam kitab Al-Musnad, itu berarti nomor hadisnya berapa? 21.621. Kenapa demikian? Karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah satu-satunya imam yang hafal 1 juta hadis. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh anaknya. Anak beliau itu ada 2 dan masing-masing mempunyai bisa meneruskan perjuangan bapaknya. Pertama Abdullah ini dia menguasai ilmu hadis bapaknya. Ya. Makanya periwayat di antara yang meriwayatkan daripada Imam Ahmad itu di antaranya anaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Saleh. Saleh ini menguasai fikih bapaknya, yaitu fikih Hanbali. Ya. Makanya saya sering mendengar ya, para suami itu cemburu apabila di kajian itu di bagian ummahat itu ada apa namanya? ada monitornya. Ya, sehingga apa? Para istri itu akan melihat daripada wajahnya sang ustaz. Memang betul, di satu sisi memang fitnah. Tapi di satu sisi lain jangan hanya nuntut itu. Antum jadilah ustaz bagi istri antum gitu loh. Sering saya mendengar kayak gitu. Akhirnya cuman hanya menyalahkan saja. Apalagi ustaznya ganteng kan begitu. Ya, jadi fitnah besar itu. Ya, antum tahu sendiri kan, ada seorang ustaz besar dari Jawa Timur itu yang antum tahu itu seorang dokter. Itu geger di Jakarta itu. Geger di Jakarta itu. Karena apa? Banyak sekali yang menawarkan diri untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Tapi oleh beliau, hafizahullah ta'ala, ditolak. Bahkan yang pernah saya dengar itu ada seorang dokter S3 lagi gitu.
Orangnya katanya cantik juga, nggak diterima juga sama beliau. Nah, itu fitnah betul. Makanya apa? Tidak hanya sekedar wanita saja yang memiliki fitnah, laki-laki juga fitnah. Itu artis-artis dari sono, negara tetangga kita itu. Bahkan di Facebook itu ada sebuah akun namanya, ya, nama grup kemudian adalah Tuhan. Ajib. Dan itu siapa yang membuat? Kaum perempuan yang begitu mendambakan, kadang mencintai itu artis-artis yang seperti itu. Bahkan tak jarang saya melihat bahwasanya membuat sebuah video potongan antara si perempuan tersebut dengan artis yang dia gandrungi. Ya, misalkan persiapan bertemu dengan Ayang. Seperti itu. Terus kemudian dia mengambil tas, kemudian masuk mobil. Ternyata di mobil tersebut, potongan dari video tersebut ada salah satu artis itu halunya minta ampun. Masya Allah, artis itu ganteng banget. Nah, pernah saya tanya kepada sebagian perempuan itu, perkataan artis itu ganteng banget itu sebenarnya fix atau enggak sih sebenarnya? Untuk negara di sana loh ya. Iya dong, enggak. Kenapa demikian? Karena enggak ada pembandingnya. Ya semuanya di sana kulit putih. Ya semuanya kan ganteng seperti itu. Artinya apa? Laki-laki juga ada ada fitnah. Gitu. Nah, makanya yang harus pintar itu adalah suami supaya nanti bisa mengajari istrinya. Nah, kemudian yang ke-10, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Ya. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal nomor 621. Nah, di antara kitab di antara syekh yang mentahqiq atau meneliti daripada Musnad Imam Ahmad itu adalah Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Beliau mentahqiq kemudian mentakhrij hadis yang berada di kitab Musnad. Nah, kemudian tersusunlah Musnad itu menjadi 52 jilid. Ya. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh anaknya Imam Ahmad, yaitu menghafal 1 juta hadis. Ya. Abdullah mengatakan bahwasanya hafiztu abi alfa haditsin. Ya. Bapakku menghafal 1000 hadis, bukan alfa ini, bukan 2000. Ya, karena waktu itu mungkin wallah alam perkembangan bahasa Arab nggak nyampe ada yang 1 miliun. Misalkan begini, lafadznya adalah hafidha abi alfa milyun atau miliun wahid, itu tidak ada. Miliun wahid itu setelah perkembangan bahasa Arab. Ya. Makanya seperti di dalam ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Ya, yang mereka itu tidur 950 tahun. Ya. Nah, di dalam ayat tersebut tidak menggunakan alf. Ya. Ada kata illa khamsina aman. Nah, kalau perkembangan bahasa Arab setelahnya bagaimana? Tis'umi'ah wa khamsun. Seperti itu. Ya. Maka perkembangan bahasa Arab itu perlu juga kita pahami. Nah, kemudian juga diantaranya adalah Musnad Imam Ahmad tahqiq dari penelitian Syekh Ahmad Syakir rahimahullah Mesir. Sebanyak 20 jilid. Ya. Kemudian yang terakhir dari doa dan zikir ini, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Diriwayatkan oleh Al-Muslim, Imam Muslim dari nomor 709 dari Al-Bara. Nah. Kemudian kita lanjut sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab aslinya ini tidak ada zikir
Ya, entah itu sebenarnya di kitab talkhis ini tidak ada, zikir tidak ada. Kemudian juga di dalam kitab asalnya juga tidak ada. Nah, ini adalah inisiatif dari penerbit. Ya. Sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk berwudu ketika orang-orang yang beriman hendak mendirikan salat. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini dalil Al-Quran secara umum, ya, tentang wudu. Nah, seperti yang pernah sudah saya jelaskan bahwasanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu hanya dijelaskan dari segi rukunnya saja. Adapun wajiban, sunnah dan lain sebagainya itu dari hadis. Karena sesuai dengan derajat hadis itu adalah apa? Menjelaskan apa Al-Quran. Makanya di sinilah satu runtutan yang sudah pas, yaitu Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis, dan kemudian juga dipahami oleh pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ayat ini kemudian dirinci dalam hadis Humran, mantan sahaya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata. Nah, hadis Umran, hadis Utsman bin Affan ini adalah hadis yang paling detail, ya, dan paling terperinci atau paling bagus dalam menerangkan sifat wudu. Adapun selainnya tidak. Dan ini hadis yang paling lengkap. Makanya kalau kita ingin mengetahui bagaimana tata cara wudu dengan sahih, dengan lengkap, terperinci, dan juga termasuk daripada tafsir surat ini tadi, Al-Maidah ayat 6, maka kembalilah kepada hadis Utsman. Ya. Ra'aitu Utsmana tawadda'a radhiyallahu anhu tawadda'a fa afragha 'alayya yadayhi thalathan. Di dalam riwayat yang lain, Utsman meminta Humran untuk mendatangkan satu bejana yang berisi air. Thumma tamadmada wastanthara, thumma ghasala wajhahu thalathan, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-marfiqi thalathan, thumma ghasala yadahu al-yusra ila al-marfiqi thalathan, thumma masaha bi ra'sihi, thumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan, thumma al-yusra thalathan. Thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma qala man tawadda'a wudu'i hadha thumma yusalli rak'ataini la yuhaddithu ba'dahu nafsahu fihi ma syai'un illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aku melihat Utsman radhiyallahu anhu berwudu, ya, di mana beliau memulainya dengan menuangkan air kedua tangan beliau dan mencucinya. Ya, makanya ketika kita mengawali wudu itu dengan mencuci tangan itu, ya, mencuci tangan seperti ini, ya, kemudian di sela-sela, boleh begini menyela-nyelanya, boleh begini, ya, dan itu rata, tapi jangan terlalu lama. Ya, sekedarnya saja. Makanya masalah wudu, Nabi SAW bersabda, ya, jikalau engkau ingin sholat dan berwudu, maka jangan berlebihan. Walaupun di depanmu itu, walaupun kita berwudu itu di sungai atau di laut, ya, di laut. Makanya laut dan air sungai itu suci, mensucikan. Ya, maka tetap kata Nabi SAW tidak boleh berlebihan. Ya, jadi begini, ya. Kemudian menyela-nyelanya boleh. Menyela-nyela dengan dua cara seperti ini boleh, begini boleh. Ya. Kemudian beliau
Kemudian beliau kemudian berkumur-kumur. Ya, di sini menuangkan air itu tiga kali. Itu kalau antum pakai gayung, pakai ember. Tapi kalau sudah ada yang namanya keran di situ, maka boleh 3 kali, boleh sekali, atau boleh juga dua kali. Intinya adalah membasuh, ya, membasuh daripada bagian wudu di dalam berwudu itu boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Beliau kemudian berkumur-kumur dan membasuh hidung. Bukan membasuh ini sebenarnya bukan, yang lebih tepatnya dan lebih bakunya bukan membasuh, karena secara praktek bukan membasuh, ya. Ya. Lalu membasuh wajah beliau 3 kali, lalu membasuh tangan beliau yang kanan sampai siku 3 kali. Lalu membasuh tangan beliau yang kiri sampai siku 3 kali. Kemudian ya, beliau kemudian mengusap kepala beliau, kemudian membasuh kaki beliau yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, lalu dia salat 2 rakaat, di mana dia tidak berbicara pada dirinya dengan sesuatu pun, kecuali dia pasti diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ada hadis secara khusus bahwasanya barang siapa yang berwudu, maka dosa-dosa kecil itu akan mengikuti turunnya daripada air. Itu. Ya. Nah, ini adalah hadis yang paling lengkap dalam mempraktekkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6 ini. Yang mana hadis ini dipraktekkan langsung oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Nah, inilah yang kita maksud dengan manhaj salaf, yaitu mengikuti pemahaman dan amalannya para sahabat. Ya. Sehingga dengan demikian sanadnya tidak terputus. Ya. Walaupun pada dasarnya sanad itu merupakan kemuliaan dan bukan tujuan utama. Kenapa demikian? Karena sanad itu sebenarnya sudah tidak diperlukan pada zaman sekarang, karena tidak adanya periwayatan dan jauhnya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali untuk mengambil ilmu, nah itulah baru dibutuhkan sanad. Tapi ini tetap bukan perkara wajib, ya, bukan perkara wajib. Mendapatkan sanad sampai kepada Rasulullah SAW, tapi kalau pemahamannya buruk, maka tidak perlu diambil. Ya. Nah, ini pemahaman tentang sanad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 1934. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya pernah dikatakan kepada beliau, berwuduklah mencontohkan untuk kami tata cara Nabi, ya, tata cara wudhu Nabi SAW. Maka beliau meminta dibawakan suatu bejana air. Nah, ini riwayat yang saya tadi maksudkan. Ya, jadi ada seorang yang meminta kepada Utsman bin Affan untuk mempraktekkan wudhu Nabi SAW. Ya, akhirnya beliau minta suatu bejana air, lalu beliau memulai dengan menuangkan darinya kedua tangan beliau, lalu membasuhnya 3 kali. Beliau kemudian memasukkan tangan beliau dan mengeluarkan, lalu berkumur-kumur, ya, dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 1 telapak tangan. Jadi mengambil hanya 1 telapak tangan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, membasuh hidung itu salah, ya, kurang baku membasuh hidung. Yang lebih tepatnya adalah membuang air dari hidung. Ya. Dan beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Beliau kemudian memasukkan tangan beliau, lalu mengeluarkannya dan membasuh wajah beliau 3 kali. Kemudian beliau memasukkan lagi tangan beliau untuk mengeluarkannya
dan membasuh kedua tangan beliau hingga kedua siku beliau dua kali. Nah inilah baru membasuh siku itu dua kali. Ya. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau lalu mengeluarkannya kembali dan mengusap kepala beliau. Memasukkan dan mengeluarkan kemana? Ke bejana tersebut. Ya. Di mana beliau menjalankan kedua tangan beliau dari depan dan mengusapkannya ke belakang. Lalu kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau hingga kedua mata kaki beliau. Kemudian berkata, seperti inilah tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan ketiga nas ini dan nas-nas yang lain akan dibawakan pada tempatnya masing-masing tata cara wudhu. Ya. Baik. Kemudian tata cara wudhu Nabi dapat diurutkan dan disimulasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Nah niat ini tentu saja di dalam hati. Tidak ada lafaz khusus. Ya. Nawaitu wudu'a dan seterusnya. Tidak ada. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari amalnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, bersiwak. Siwak ini hukumnya sunnah. Ya. Dan pasta gigi, sikat gigi tidak bisa menggantikan apa? Siwak. Dan alhamdulillah di Indonesia ini siwak itu ya mudah didapatkan. Biasanya siwak ini dijual di toko-toko herbal. Ikhwah kita, ya. Nabi SAW bersabda, kalau bukan karena aku khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudhu. Ada 5 tempat dalam bersiwak. Pertama, bangun tidur. Kedua, ketika akan berwudu, yaitu setelah niat di awal daripada wudu, rangkaian wudu. Kedua, ketika akan membaca Al-Quran. Keempat, ketika akan sholat. Kelima, ketika bau mulut itu berubah menjadi bau yang luar biasa. Ya, maka bersiwak dengan kayu siwak, bukan dengan sikat gigi. Karena memang sikat gigi tidak bisa menggantikan yang namanya siwak. Makanya kalau antum ya ada mendapatkan siwak, silahkan digunakan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Shaum bab siwakur rotab ar-ratbi wal yabis lis-shaim. Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad secara mausul dan telah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib, dan takhrijnya dapat dilihat dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian membaca bismillah. Sabda Nabi SAW, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah padanya. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi hanya sekedar bismillah saja. Kemudian membasuh kedua telapak tangan berdasarkan hadis Humran dan Abdullah bin Zaid di awal. Jadi telapak tangan. Nah, di dalam sebuah hadis, ya, dalam melakukan sesuatu, tuntunan untuk melakukan sesuatu itu tidak disebutkan secara keseluruhan. Contoh, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kalau ada tambahan muslimaten itu hadisnya dhaif. Ya. Kenapa demikian? Sebagian orang-orang yang menambah muslimaten itu menganggap bahwasanya yang harus belajar itu juga harus perempuan. Makanya ditambah dengan muslimaten. Akhirnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga menjelaskan, kalau hanya sekedar dikatakan kullu muslimin, di dalamnya juga mencakup muslimaten. Nah, di dalam wudu juga sama. Apa iya hanya sekedar telapak tangan saja? Kan begitu. Berarti punggung juga iya. Begitu. Kemudian berkumur-kumur berdasarkan hadis Humran dan Abdullah bin Zaid.
Ya, kumur-kumur ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, kecuali pada waktu apa? Waktu puasa. Jangan terlalu bersungguh-sungguh kalau berkumur-kumur. Nanti khawatirnya akan ada air yang masuk dan akhirnya puasanya batal. Memasukkan air ke dalam hidung istinsyaq dan mengeluarkan kembali dengan hentakan nafas keluar istinthar. Masya Allah, inilah diantara kehebatan bahasa Arab. Memasukkan air istinsyaq, mengeluarkan air beda lagi istinthar. Sewaktu masih di Saudi, waktu musim dingin itu, saya pernah pilek itu luar biasa pilek. Karena memang kadang kalau ajibnya saya itu kalau di musim panas itu, musim panas terus. Oh iya, musim panas apa? Musim panas itu kadang kita minum air dingin langsung dari kulkasnya, begitu dingin itu kadang nggak memuaskan. Ujung-ujungnya minumnya soft drink. Ujung-ujungnya minumnya soft drink. Terlebih lagi waktu itu pernah kejadian juga ketika saya haji tahun 2012. Itu waktu ke Musdalifah itu, ya subhanallah, karena kita keluar dari Arafah itu menuju Musdalifah itu kan ada ratusan bis. Ya, kemudian qadarullah kita tidak ada stok air untuk minum. Sampai ke Musdalifah ada kan food truck itu, yang truk yang menjual makanan dan minuman itu, tak satu pun yang menjual air. Tak satu pun yang menjual air karena kehabisan, truknya kecil lagi gitu. Akhirnya seadanya daripada mati, kan begitu. Ya, akhirnya mau nggak mau, alhamdulillah kalau di Saudi itu banyak sekali ada tabung air. Ya, tabung air dan itu dingin. Qadarullah di Musdalifahnya pun juga nggak ada. Ya sudah, saya beli soft drink, ya daripada mati ya itu aja yang saya minum. Makanya ketika pulang dari haji itu saya banyak banget minum air. Dan qadarullah setelah itu diberi nikmat oleh Allah sakit selama seminggu penuh plus gatel. Alhamdulillah. Nah inilah diantara salah satu kehebatan bahasa Arab ya. Berdasarkan hadis Humran dan Abdullah bin Zaid di awal yang dalam salah satu lafadznya disebutkan lalu beliau berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan hentakan nafas. Nah pernah ketika saya pilek itu, saya itu istinsyak dengan sangat keras sekali. Alhamdulillah setelah itu sembuh. Tapi waktu itu memang saya menyedotnya itu betul-betul sangat keras sekali. Alhamdulillah setelah itu sembuh. Bahkan terdapat perintah yang jelas dari Nabi SAW mengenai istinsyak dan istinthar ini. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya kembali dengan hentakan nafas. Inilah yang disebut dengan istinsyak dan istinthar. Bismillah. Kemudian berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar dilakukan bersamaan dengan satu cidukan tangan. Jadi dalam satu cidukan tangan itu yang sunnah. Boleh tidak dengan dua tangan, boleh saja, tetapi yang lebih afdal sesuai dengan sunnah. Jadi diambil kemudian begini. Yakni sebagian air cidukan tersebut masuk ke dalam mulut dan sisanya dihirup di hidung, lalu mengeluarkannya sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di awal. Kemudian memasukkan air ketika berkumur ke mulut ke dalam hidung istinsyak dengan tangan kanan, sedangkan mengeluarkannya dari hidung dengan hentakan nafas istinsyak dengan tangan kiri. Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, lalu beliau memasukkan tangan kanan beliau dan memenuhinya dengan air, kemudian berkumur-kumur memasukkan masukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya dengan hentakan nafas dengan tangan kiri beliau. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Darimi, dan ini adalah lafaz Ad-Darimi dan Al-Albani telah menyatakan sahih.
Di situ ada gambarnya, ya. Yang kiri itu istinsyaq, kemudian yang kanan adalah istinthar. Nabi SAW juga memerintahkan untuk bersungguh-sungguh mubalaghah ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali bagi orang yang berpuasa. Ya, Nabi SAW bersabda, dan mantapkanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Nah, itu dikhawatirkannya apa? Dikhawatirkan nanti air itu masuk ke dalam hidung sampai ke tenggorokan dan membatalkan puasa. Baik. Membasuh wajah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, hadis Umran dan hadis Abdullah bin Zaid yang telah disebutkan, ya. Maka batasannya tumbuhnya rambut, ya. Kemudian termasuk dagu juga. Makanya apa? Karena membasuh dagu itu juga nanti terkait juga menyela jenggot, ya. Jadi ini. Kemudian menyela jenggot berdasarkan hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW beliau apabila berwudu beliau mengambil setapak, ya, tangan air lalu memasukkannya di bawah dagu beliau dan menyela-nyela jenggot beliau, dan kemudian beliau bersabda, seperti inilah Tuhanku memerintahkan. Jadi di sela-sela ambil satu sekali, dibasahi tangan, kemudian di sela-sela, ya. Atau kalau mau dirapikan juga nggak apa-apa, ya. Tapi di sini syaratnya hanya menyela saja. Kemudian membasuh kedua tangan beliau, ya, hingga dua siku berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, hadis Humran dan hadis Abdullah bin Zaid. Dan jangan lupa juga menyela-nyela jari tangan. Jadi ya dari ujung jari sampai siku. Kalau mau diangkat sedikit juga boleh. Itu kata Syekh Tarhib Ad-Dusri yang kemarin mengisi kajian daurah di Malang, ya. Boleh dilebihkan tapi sedikit saja, jangan sampai pangkalnya. Tidak boleh itu, ya. Tidak boleh. Itu berlebih-lebihan. Kemudian juga menyela-nyela jari, ya, ketika meletakkan di keran atau di bejana. Jadi ada dua tempat kan. Pertama keran, alhamdulillah itu kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya keran. Kadang juga sebagian kita mengambilnya dari bejana. Makanya ketika mengambil bejana kan cara mengalirkan air ke dalam tangan itu kan diangkat, kan begini. Ya kan? Diambil kemudian begini, kemudian dibasuh. Jangan lupa juga menyela-nyela. Boleh juga seperti ini atau seperti ini. Nah, berdasarkan hadis dari Laqid bin Sabrah, ya, mantapkanlah wudu dan cucilah sela-sela jari. Dan jari-jari yang dimaksud di sini adalah jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Berdasarkan Nabi SAW, sabda Nabi SAW, apabila engkau berwudu maka cucilah sela-sela jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Terdapat hadis secara khusus bahwasanya untuk menyela-nyela jari kaki itu dengan kelingking. Tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kelingking kiri, untuk kelingking kaki kiri. Itu ada hadis secara khusus, tidak disebutkan dalam buku ini. Kemudian mengusap kepala berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis Umran tentang wudu Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid. Mengusap kepala memiliki 3 bentuk. Yang pertama mengusap seluruh kepala berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang di dalamnya salah satu versi lafadznya disebutkan, kemudian beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangan beliau, di mana beliau menjalankan kedua tangan beliau dari depan lalu ke belakang. Kemudian beliau mulai dari depan kepala beliau dan menjalankan keduanya ke tengkuk beliau, lalu mengembalikannya ke tempat di mana beliau memulai. Nah, pada bagian ini sebenarnya ada 2 cara yang itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram bab salat, ya. Yang pertama
adalah tadi yang sudah disebutkan di sini, yaitu dari awal depan begini sampai tengkuk, kemudian dikembalikan. Ya. Nah, cara yang kedua dibalik, dari tengkuk dulu ke depan, kemudian dikembalikan lagi. Dua cara itu sahih, disebutkan dalam hadis Bukhari atau dalam hadis Bulughul Maram. Ya, itu adalah gambar dalam mengusap kepala. Kemudian yang B, mengusap ubun-ubun dan bagian atas luar sorban berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW berwudu lalu beliau mengusap ubun-ubun beliau dan di atas sorban beliau. Ya. Boleh juga di dalam hadis ini boleh memakai sorban ketika berwudu, boleh juga menanggalkannya, toh sama saja. Karena bedanya kalau dalam hadis ini juga boleh mengusap sorban. Iya. Yang ketiga, mengusap bagian atas luar sorban berdasarkan hadis Ja'far bin Amr dari bapaknya, dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian luar sorban beliau dan juga kedua khuf beliau. Nah, khuf itu saya kira Akhfarid punya kan? Ya, yaitu kaos kaki yang dari kulit. Kaos kaki dari kulit. Makanya kaos kaki dari kulit itu biasanya digunakan untuk musim dingin. Makanya ketika musim dingin tiba, memakai khuf tersebut, maka badan akan terasa hangat. Selain daripada pakai jaket bulu dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sampai di sini dulu ya. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, monggo. Nggih, Pak Jamal, monggo. Nggih. Iya. Dzikran katsiran ini maknanya adalah tidak berbilang. Tidak berbilang. Makanya ada, jadi gini, ada dalil khusus dan ada dalil umum. Wadhkurullaha dzikran katsiran di sini tidak berbilang, entah itu 100 kah, entah itu 10 kah, entah itu 1000 kah, monggo. Tetapi jikalau ada dalil khusus, ya, dalil khusus seperti tadi subhanallah dan seterusnya sampai 100 kali, istighfar 70 sampai 100 kali, maka ini tidak bisa diumumkan. Dalil ini tidak bisa ditujukan kepada dalil umum. Nah, kalau dalil umum itu terserah nanti antum mau berzikir berapa kali. Nah, makanya masalahnya kenapa mereka yang mensyariatkan zikir menjadi 1500 kali, kan akhirnya akan terbilang itu. Terserah mau berapa saja. Bahkan pun tanpa dihitung, tapi banyak, yaitu masuk ke dalam zikran katsir. Nonton nggih, Pak? Barakallahu fiik. Monggo. Iya. Iya. Ya. Yang Allahumma antas salam. Makanya tadi saya jelaskan bahwasanya istighfar itu bagi yang imam, maka istighfar itu dibaca ketika sang imam masih menghadap kiblat. Kemudian setelah membaca istighfar, imam menghadap makmum sampai selesai. Ya. Sesuai dengan urutan, berarti setelah salam. Iya, nggak ada jeda yang lain kan, Pak? Di dalam ayat ini, di dalam rangkaian ini, setelah salam, kemudian beristighfar.
Ya, saya juga mencoba memahami pertanyaan antum, Pak. Ya iya, baca istighfar. Makanya tadi saya jelaskan sesuai dengan runutan. Allahumma anta salamnya dibaca di penghujung zikir. Oh Allah, katanya beliau iya-iyain aja sih. Makanya tadi saya katakan sesuai urutan. Paham? Urutan antum tadi zikir doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Antum bacanya ini sesuai dengan urutan ini, Pak. Jadi setelah sholat subuh selesai, saya nggak mau mengatakan salam ya, tayyib secara terperinci, secara spesifik. Setelah salam, antum kemudian membaca astagfirullah, Allahumma anta salam, selesai la ilaha illallah, dan seterusnya sampai akhir. Nah, di sini memang ada satu yang nomor 10 kalau tidak salah. Di belakang di situ. Nah, ini sesuai urutan. Oh, tidak sesuai urutan pun juga tidak masalah, tetapi di sini Syekh ini hanya ingin memudahkan kita supaya apa? Supaya zikir kita itu runut. Kalau toh antum ingin membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an di akhir salat, di akhir zikir, monggo saja. Ngoten nggih, Pak? Iya, barakallahu fiik. Satu lagi. Oh, dari Mahat. Fadhal akh. Fadhal. Iya. Masalah apa? Iya. 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 Kalau tempat wudhunya itu masih satu kawasan untuk wanita, kan buka kerudung boleh. Iya, paham saya. Tetapi jikalau memang tidak memungkinkan untuk buka kerudung, maka bisa jadi wallahu alam bisawab. Tapi nanti saya akan cari jawabannya lebih meyakinkan lagi, boleh dilakukan ini. Gitu. Karena biasanya yang saya lihat itu sebagian perempuan itu kalau berwudu dan tidak mau membuka kerudungnya itu biasanya ya dari dalam begini. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana bacaan salat bagi orang yang baru belajar salat yang bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan belum hafal surat-surat pendek, dan sebagian belum bisa membaca tapi bacaannya masih salah-salah karena cara membacanya pakai huruf Latin. Sudah berumur di atas 50 tahunan dan diajari melafadzkan belum mudah. Sebisanya. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan itu butuh waktu, untuk mempelajarinya butuh waktu. Iya. Tapi di sini yang dimaksud tidak apa-apa itu adalah kemampuan dia dalam melaksanakan sholat. Kalau membaca Al-Quran di dalam sholat itu, ya, selama dia tidak menjadi imam, maka silahkan. Artinya boleh saja. Makanya di sini bertanya bagaimana bacaan sholat bagi orang yang baru belajar sholat yang belum bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu saja sampai akhir. Belum hafal surat-surat pendek dan sebagian belum bisa membaca tapi bacaannya masih salah-salah karena cara membacanya pakai huruf Latin. Nah, inilah di antara
kekurangan bahkan kesalahan besar, yaitu lafadz di dalam berbahasa Arab kemudian dilatenkan dan orang lebih menuju kepada latennya itu. Seharusnya diajarkan bahasa Arab itu mudah loh sebenarnya, mudah ya. Tenses bahasa Inggris yang 18 aja sampai sekarang saya nggak hafal-hafal, walaupun pernah menjadi juara speaking contest di pondok saya waktu itu. Namanya juga ngawur kan begitu. Tapi bahasa Arab yang ribuan kaidah itu mudah kok, karena memang Allah berjanji untuk memudahkan bagi siapa saja yang mau belajar. Sayangnya kita nggak mau belajar. Ya, sudah berumur di atas 50 tahun dan diajarkan melafadzkan belum mudah, karena belum terbiasa. Apalagi 50 ini masih muda ya Pak Prapto ya, 50 masih muda. Ada di sini yang sudah 60 lebih, jenengan pinter Pak. 66. Masih muda ya. Nah. Terus kalau mengerjakan sholat bacaannya belum bisa sebagainya bagaimana? Ya itu tadi. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah. Halaman berapa ya? Bacaan ya, kalau tidak salah membaca. Ya ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini dari awal sampai akhir bacanya itu. Ya. Tetapi juga tidak mengesampingkan bahwasanya ketika sang imam membaca Fatihah dan membaca surat itu, maka sebaiknya mendengarkan. Ya, itu ketika berdiri. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.